soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Bude doakan semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan masuk ke materi bab kedua, yaitu mengenal program aksesoris. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari manusia sering menggunakan aksesoris seperti jam tangan, menggunakan sepatu, menggunakan tas dan lain-lain. Sama halnya seperti komputer. Komputer juga memiliki aksesoris, Komputer memiliki program bawaan, yang sudah diatur oleh program komputer seperti contoh. Ada kalkulator, ada notepad, kemudian juga ada pen, kemudian juga ada wordpad. Nah hari ini kita mau membuka satu persatu program aksesoris yang sudah menjadi bawaan dari komputer atau laptop kita. Nah, yang pertama ada kalkulator. Komputer memiliki program aksesoris yang bernama kalkulator. Seperti kalkulator yang kita punya di rumah ya. Nah, kalkulator yang ada di komputer pun fungsinya sama. Untuk menghitung ya. Nah, gimana Bu cara bukanya? Nah, di sini Bude menggunakan Windows 10. Bagi yang menggunakan Windows 7 bisa menyesuaikan caranya. Kita bisa di sini di pencarian, kita bisa ketik, kita mau cari kalkulator, diketik. Kalkulator. Nah, nanti ada gambar kalkulator ya. Boleh kita klik kiri sekali. Nah, ini bisa geser-geser ya nak. Kita mau pindahin ke tengah bisa. Caranya kita klik kiri, tahan, kemudian kita geser. Misalkan di sini. Nah, kemudian kita bisa menghitung, misalkan mau ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pun bisa. Misalkan 9 dikali 9 sama dengan di sini bisa ya, terlihat. Kemudian mengulang lagi, boleh kita klik ini C ya. Nah, untuk menghapus semua perhitungan terakhir. Terus mau 8 tambah 90 ditambah misalkan 45 kemudian diambil 6 sama dengan bisa ya. Jadi fungsinya sama seperti kalkulator yang kita punya di rumah. Oke, nanti bisa dicoba-coba ya nak ya. Oke, kalau sudah boleh klik tanda sini. Oke, kemudian yang kedua ada notepad. Nah, notepad digunakan untuk mengetik teks pendek. Nah, kadang dalam kehidupan sehari-hari kita suka ada diary untuk nulis catatan apa-apa gitu. Nah, di laptop atau di komputer pun kita punya notepad. Caranya sama kita ketik saja notepad. Nanti akan keluar tuh simbolnya, ini gambarnya sama seperti buku diary ya. Oke. Kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Bisa kita perbesar. Kalau mau perbesar, klik maximize. Nah, tuh. Oke, kalau kita mau mengubah bentuk tadi kita restore lagi. Tuh. Nah, kita bisa mengetik teks pendek ya. Misalkan mau mengetik nama. Nah, nama, kemudian spasi, terus kita mau ketik titik 2. Titik 2 itu berarti tekan tombol shift dulu, ditahan, kemudian titik 2, baru dilepas. Nah, spasi lagi, misalkan nama kita. Nama jangan lupa selalu gunakan huruf besar di depannya. Misalkan, ini ya. Nah, kita mau ke bawah ya. Kita tekan enter. Misalkan kelas, titik 2 lagi. Misalkan kelas 3A gitu. Nah, misalkan apalagi mau catatannya
Jangan lupa kerjakan nah, misalkan seperti itu. Nah, kita mau menyimpan ya note-nya ini, catatannya ini. Caranya klik file, kemudian kita klik save as ya. Nah, kita mau menyimpan di mana? Misalkan kita mau menyimpan di sini, di dokumen ya, folder dokumen. Caranya kita ketik ya judul penyimpanannya, misalkan tadi namanya budaya saja ya. Nah, kalau sudah kita klik save. Kalau sudah klik save, maka di sini title bar-nya ada judul yang tadi kita tulis. Nah, kalau sudah klik close. Terus bagaimana cara kita membuka file yang tadi kita sudah simpan ya? Note yang sudah kita simpan di notepad. Caranya kita buka di folder ya. Folder itu seperti amplop coklat gitu ya. Kalau sudah ada di taskbar ini ya, yang di baris di bawah ini namanya taskbar ya nak. Bisa langsung diklik. Tapi kalau tidak ada bagaimana caranya? Caranya kita boleh ke sini, ke start ya. Nah, di start kita klik kanan pada mouse ya, klik kanan. Nah, kemudian kita klik kiri pilih file explore. Kita klik kiri. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau mau diperbesar boleh klik maximize. Nah, kemudian karena tadi kita menyimpannya di dokumen, kita klik dokumen. Nah, di mana ya? Oh, di sini. Tadi Bude save-nya dengan nama Dewi S3A. Kita double klik saja. Bismillah. Wow, ya. Jadi muncul deh yang tadi sudah kita kerjakan. Bisa kita buka lagi. Kalau kita mau menambahkan, tinggal kita edit saja ya. Kita tambahkan apa gitu. Terus kita save aja ya. Klik save gitu, Ctrl S ya. Tapi kalau kita mau edit tidak perlu kita file save as lagi ya, kita Ctrl S saja di komputer kita. Oke, kemudian kalau sudah selesai klik X. Kemudian ada yang namanya pen. Pen ini ya pasti anak-anak sudah tidak asing lagi karena di kelas 1 dan 2 pasti sudah pernah ya menggunakan program pen ini. Program pen merupakan program pengolah gambar sederhana. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Kalau anak-anak sudah ada icon shortcut pen ya di desktop, boleh tinggal double klik saja. Tapi kalau belum ada seperti tadi ya, sama saja kita klik ya, kita pencarian, kita ketik pen. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, cara menggunakannya pasti anak-anak sudah tahu ya, sangat mudah sekali. Ya, kita bisa menggunakan bentuk-bentuk yang sudah tersedia di aplikasi pen ya. Misalkan kita mau bikin bintang, bisa. Ya, misalkan mau bikin ini, atau mau bikin gambar yang lain bisa. Ini Budi hanya contoh saja. Terus misalkan mau segitiga dan juga bisa kita coloring, bisa kita warnain menggunakan ini ya, fill with color atau cat tumpah. Dan bisa dipilih warnanya di sini. Bisa juga kita mewarnai pakai di sini ya, jenis-jenis kuas, brush ya. Di sini ada jenis-jenis kuasnya. Misalkan mau pakai yang semprot ya atau airbrush namanya, terus mau pilih ya ketebalannya. Mau pakai warnanya red, merah. Terus kita klik kiri tahan, bisa kita semprot tuh disesuaikan. Nah, gitu. Oke. Tuh, kalau kita pakai airbrush, jadi masih banyak putih-putihnya ya. Itu perbedaannya ya antara kita memberikan warna dengan cat tumpah dengan airbrush. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan ini mau pakai cat tumpah lagi, mau warnanya misalkan green. Atau kita bisa gambar juga ya, misalkan pakai pensil mau digambar. Bisa juga pensilnya pilih ketebalannya.
Ya, misalkan mau gambar bunga aja. Bisa. Ya. Tuh. Kurang lebih seperti ini ya cara penggunaannya. Oke. Terus tambahin misalkan daun. Kemudian bisa dikasih warnanya. Ya. Seperti ini kurang lebih. Dan lain sebagainya ya. Nanti di bab selanjutnya kita akan belajar pen juga ya anak-anak ya. Kemudian kalau kita mau save, ya klik file. Boleh pilih save atau save as. Nah, misalkan kita mau taruh di mana tadi hasil gambarnya, mau di folder mana. Ya, misalkan di data D. Terus kita ketik judulnya apa ya. Misalkan bentuk. Nah, kita klik save. Nah, nanti kalau sudah tersimpan di title bar-nya ada judul yang tadi kita sudah ketik bentuk-bentuk. Kalau sudah, klik tanda silang. Cara kita mau melihatnya lagi sama. Ya, kita jangan lupa ke file explore ya. Ini karena Bude sudah tersedia di taskbar, Bude langsung aja biar cepat klik di sini. Tadi ada di data D ya. Data D, wah mana tadi? Wah ini bentuk-bentuk, kita double klik saja. Nah, sudah terbuka ya tadi yang sudah kita buat. Nah, tuh. Oke. Ini untuk melihat, tapi kalau kita untuk buah, tadi ada yang mau tambahin Bu, tapi udah keburu ketutup. Caranya gimana? Kita ya, boleh klik kanan. Ya, kemudian kita pilih di sini open with. Nih. Terus kita pilih pen. Nah, di sini juga terbuka ya. Nanti boleh diedit ya. Oke. Kalau sudah misalkan menambahkan apa, tinggal di Ctrl S saja pada keyboard ya. Oke. Kemudian ada yang namanya WordPad. Nah, WordPad ini program pengolah kata sederhana. Sama halnya ya, kita mau bukanya, kita ketik saja WordPad. Nah, tuh gambarnya nanti ada simbol A besarnya ya. Oke. Tada. Ya, ini merupakan program pengolah kata sederhana. Tampilan programnya hampir mirip dengan Microsoft Word ya, Nak. Namun program WordPad ini lebih sederhana ya. Di sini kita bisa membuat teks ya atau naskah dan juga kita bisa menambahkan gambar. Ya, gitu. Misalkan contoh kita mau menulis syair lagu. Nah, kemudian kita mau ke bawah ya. Baris baru kita bisa tekan tombol enter. Misalkan 2 kali. Nah, sekarang kita ketik naskah lagunya. Nah, koma. Kalau salah boleh tekan tombol backspace ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita mau mengatur ya tulisannya, misal di sini Bu aku mau lebih tebal. Cara kita blok saja. Bloknya itu bisa dari klik kiri, tahan, kemudian kita geser ke kanan, mouse ya, bisa juga dari belakang kita klik kiri, tahan, terus geser ke kiri. Ya, bisa juga. Nah, misalkan Bude dari depan saja, klik kiri, tahan, geser ke kanan. Kita tebelin misalkan. Tuh, jadinya ada di sini ada bold ya namanya. Bold itu untuk menebalkan tulisan. Tulisannya jadi hitam banget ya, tebel. Kemudian kita juga bisa sesuaikan font size-nya, ukuran tulisannya. Misalkan mau 20. Kemudian mau tulisannya ini ya
jenis fontnya atau jenis tulisannya, misalkan Comic Sans. Terus mau di rata tengah, kita mau ditaruh di tengah-tengah. Klik di sini, center. Nah, wah, jadi ya berubah sesuai yang kita mau. Di sini juga, misalkan kita mau ganti juga, Bu, ininya ya, jenis tulisannya. Misalkan pakai yang mana, bebas. Misalkan mau pakai yang mana nih? Misalkan ini Georgia gitu. Terus tulisannya mau ukurannya 12 gitu. Kemudian maunya di rata kanan gitu. Kalau rata kanan jadi sebelah kanannya rata. Kalau kita rata kiri, sebelah kirinya yang rata ya. Di tengah juga bisa, nanti bisa dicoba-coba ya. Gitu. Terus kita mau dimiringin aja, Bu. Ya, tulisannya bisa dimiringin. Kita klik nih, pilih italik. Nih, di sini. Kita klik, jadi miring. Oke, gitu ya. Kemudian misalkan yang di sini, ya baris kedua mau tebel. Di sini juga mau tebel. Tuh, di bold saja. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan gambar. Kita bisa menambahkan gambar ya. Contoh, nih kita klik picture ya. Klik picture, kemudian kita masukkan gambar yang sudah tersimpan di komputer atau di laptop kita. Misalkan kita sudah download, misalkan ada di folder download. Nah, misalkan Bude mau klik mau pakai yang ini. Double klik saja atau klik sekali terus open. Nah, tada! Wow, kita bisa masukkan ya. Kalau kita perkecil ininya ya di sini, zoom out, tuh bisa kelihatan ya. Diperbesar, tuh. Kita bisa ngecilin juga ya, gambarnya ini terlalu besar, Bu. Kita bisa kecilin. Nih. Gitu. Atau kurang lebar, Bu. Dilebarin gitu, bisa ya. Pokoknya sesuai yang kita mau. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di WordPad ini kita bisa ya mengolah kata sederhana dan bisa menambahkan gambar. Oke, kalau sudah jangan lupa di save ya, file save as. Misalkan mau di dokumen juga, misalkan di sini judulnya balon. Dan kita save saja ya. Kalau sudah nanti di toolbarnya ada judul yang tadi sudah kita ketik ya. Kemudian cara melihatnya juga sama ya. Kita lihat di file export, tadi ada di dokumen, kemudian balonku di sini ada. Kita double klik ya, tunggu. Nah, sudah ada. Nah, ya. Seperti itu. Oke. Oke anak-anak, sekarang Bude mau memberikan tugas praktek komputer ya. Silahkan anak-anak membuat biodata diri di aplikasi WordPad. Ingat, aplikasi WordPad. Anak-anak bisa mengetik nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, hobi, cita-cita, dan lain-lain. Dan bisa juga menambahkan gambar. Nah, jangan lupa dikerjakan. Kemudian setelah selesai, anak-anak boleh mengumpulkan tugasnya dan diupload di Google Classroom komputer. Oke anak-anakku semua, selamat mengerjakan ya. Bu Dewi yakin insya Allah anak-anak pasti bisa. Sekian anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.